Kalau kita pas ngadepin masalah misalnya laptop ngehang terus kita kelihatan frustrasi, ya nanti dia pas ngadepin mainan dia yang susah juga dia akan meniru respon kita kan frustrasi gitu. Kalau dia udah mulai bosan dengerin kami ngobrol, udah kok nggak usah ngobrol. Ayah sama ibu tuh ngobrol terus nih. Oh wow. Dan kami tuh ngobrolin kamu. Selamat datang kembali teman-teman pendengar dan pemirsa podcast YXZ, podcast yang membicarakan tentang isu-isu kekinian anak muda sebenarnya ya, yang perspektifnya adalah lintas generasi. Nah, kali ini kita kedatangan salah satu wakil dari salah satu generasi yang jadi fokus perbincangan kita, yaitu generasi yang katanya jumlahnya banyak gitu ya. Ini generasi milenial, generasi Y gitu ya kalau dari segi huruf gitu. Nah, kemarin kita melanjutkan topik tentang parenting gitu. Jadi bagaimana sih, ini bukan soal ini ya, parenting yang baik seperti apa, tapi ini generasi Y ini kan sebagian besar sudah menjadi orang tua gitu ya. Sudah menjadi orang tua ya, anaknya bisa satu, bisa dua, bisa tiga, atau mungkin ada yang sudah banyak tapi sudah pada berkeluarga dan punya anak. Nah, pasti mereka punya pengalaman-pengalaman menarik yang khas generasinya gitu ya, menjadi orang tua di masa sekarang sebagai generasi yaitu seperti apa sih? Nah, kita kedatangan tamu pasangan keren ini, teman saya, teman YXZ juga yang sudah menjadi orang tua. Nanti kita tanya, mereka sudah menjadi orang tua berapa lama sih? Nah, ada Zaki dan Pandu, mungkin bisa kenalan dulu sebentar, mungkin nama, terus kalian sudah menjadi orang tua berapa lama dan orang tua berapa anak? Ya mungkin coba kenalan dulu gitu ya. Oke, Kamu aja. terima kasih. Jadi harus minta persetujuan dulu. Terima kasih Mbak Nia. Halo teman-teman pendengar apa tadi Mbak podcastnya? Sorry, Gen Y. Podcastnya namanya YXZ. Oh, YXZ. Oke, halo pemirsa teman-teman YXZ. Kenalan dulu ya, saya Zaki, ini suami saya Pandu. Kami gen milenial, tepatnya lahiran 8788 sekitar itulah. Tahun 78. Dengan anak baru satu. Karena pengen nambah loh. Usianya hampir 5 tahun. Jadi kira-kira kalau dibilang kami jadi orang tua hampir 5 tahun ya, tapi kalau usia pernikahan kami sendiri sudah lebih sebenarnya gitu. Berapa tahun ya? 11 kurangi lupa loh Mbak aku. 12 berarti. Iya. 8 tahun. Kalau pernikahannya 8 tahun, tapi menjadi orang tuanya hampir 5 tahun. Oke, sip. Jadi satu putra putri? Putra. Ya, satu putra umur 5 tahun ya, jadi udah 5 tahun menjadi orang tua. Nah, kalau boleh tahu nih untuk ini pertanyaan pertama gitu ya, untuk lebih kenal Zaki dan Pandu, gimana sih rasanya jadi orang tua gitu? Pertama kali kan berarti ini? Pertama kali kan? Oke deh. Rasanya pas pertama kali punya anak atau sekarang nih? Jadi orang tua mungkin ya setelah secara umum ya. Secara umum menantang sih, terus menerus tiap hari itu rasanya harus belajar terus. Yang bener. Ya belajar. Pusing jadi orang tua tuh ternyata. Belajar terus. Pas pengen jadi orang tua itu indah banget itu. Banyak nanti punya anak, ya. Terus habis itu mimpi-mimpinya tuh tinggi lah gitu loh. Tapi semenjak punya anak jadi beda tuh.
Awal-awalnya seneng banget, makin ini senengnya makin berkurang. Jujur amat ya. Tapi seru. Intinya membuat kami jadi tertantang ya untuk terus memperbaiki diri. Kalau aku pribadi selalu memperbaiki diri, karena ya ketika aku merespon anakku seperti apa, dia justru bercermin gitu loh, membalikkan respon itu. Oke. Jadi itu kan kayak tantangan terus harus belajar. Seru sih kalau aku ya. Entah kalau seru nggak tahu. Aku yang lagi jam ngadepin anak ya. Iya. Iya tadi bener sih, kalau sebelum punya anak dulu tuh pengennya karena kami kan nunggu agak lama ya Mbak, di atas 3 tahun lah gitu baru ya gitu. Nah kemudian dulu tuh mikirnya bakalan nanti seru ya kalau malam, kan sepi kan dulu di rumah, sepi cuma berdua kerja, terus kami sampai pulang kerja tuh malam banget karena ya nggak ada siapa-siapa kan di rumah gitu. Terus kayaknya seru ya kalau ada anak, nanti kan rame nih rumahnya gitu. Gitu ya. Ternyata rame banget. Baru satunya udah rame banget ya. Jadi mainan di mana-mana. Ya tadi benar kata Pandu sih, menantang. Tapi kalau bagiku tuh aku menyadari satu hal sih Mbak, itu ternyata jadi orang tua tuh kayak jalan surga. Jadi paham jalan surga. Jadi orang tua tuh apa sebenarnya? Ternyata karena dengan menjadi orang tua tuh kita sebenarnya sedang memperbaiki diri gitu loh Mbak. Tadi yang Pandu bilang merespon, kalau kita ngerespon gimana terhadap suatu situasi, anak kan bercermin dari respon kita gitu. Jadi kadang tuh nggak kalau kita pusing-pusing kayak biar anaknya nggak gini tuh gimana? Ya sebenarnya dengan kita semakin baik perilakunya, dia tuh kan bercermin sama kita kan, niru kita gitu. Kalau kita pas ngadepin masalah misalnya laptop ngehang terus kita kelihatan frustrasi, ya nanti dia pas ngadepin mainan dia yang susah juga dia akan meniru respon kita kan, frustrasi gitu. Dari situ atau kita marah kayak gimana, misalnya aku marah sukanya kan ngomel panjang lebar, nah dia juga nanti akan meniru gitu kan. Terus aku baru sadar kalau ternyata kenapa jadi orang tua tuh juga disebut jalan surga tuh karena sebenarnya kita sudah memperbaiki diri sendiri gitu. Oke, jadi kayak Pandu bilang tadi ya, jadi gitu ya. Emang hati-hati ya setelah ini ya, karena ternyata ditiru. Betul ya, jadi lebih hati-hati. Oke. Nah, seru nih. Nah, kalau mungkin kita ingat-ingat masa lalu gitu ya. Sebenarnya kalau buat Pandu sama Zaki sendiri, dulu kan mengalami sebagai anak juga gitu ya sebelum jadi orang tua. Nah, sebenarnya nilai-nilai apa sih yang dulu itu ditanamkan oleh orang tua masing-masing gitu ya, yang kayaknya itu terbawa sampai sekarang dan itu tuh ditransfer ke anaknya sekarang gitu. Ini nanti ganti-gantian Bang. Baru 2 pertanyaan udah selesai ujian. Ini sebenarnya pertanyaannya unik ya Mbak, karena ketika memikirkan jawaban dari pertanyaan ini tuh justru kalau aku pribadi, aku nggak tahu kalau Pandu, kalau aku pribadi tuh ngerasa banyak yang kemudian bertolak belakang gitu loh Mbak. Maksudnya yang aku tidak ingin meniru gitu. Mungkin juga teman-teman di luar sana mungkin pernah mengalami hal serupa ya. Jadi banyak hal yang mungkin kita nggak pengen ngulang itu buat anak kita gitu. Banyak lah gitu. Kalau nilai-nilai secara umum, nilai agama, moral itu kan norma masyarakat emang kita semua ya pasti masih ngikutin itu gitu sebagai norma kan. Tapi hal-hal yang di luar itu kadang justru membuat kayaknya aku nggak pengen gini deh gitu. Justru malah itu gitu, kalau apa yang terjadi. Tapi uniknya juga itu secara tidak sadar pasti ada yang terbawa gitu loh Mbak. Salah satunya tuh kalau aku yang kerasa banget tuh tentang nerimo. Kalau orang Jawa menerima apa adanya. Karena mungkin sedikit cerita, dulu keluarga aku kan bapakku tukang jam di pinggir jalan kaki 5, ibuku di rumah. Jadi kebayang secara ekonomi dengan 4 anak ya, secara ekonomi itu kami bukan orang yang berkecukupan gitu. Jadi sangat sederhana gitu hidupnya, terus nerimo apa adanya, apa yang ada di depan mata ya udah itu yang disyukuri. Kalau makanan ya itu yang dimakan gitu. Nah, ketika aku punya anak, aku tuh sangat sebel kalau anakku pilih-pilih makanan atau pilih-pilih sesuatu gitu. Pokoknya kayak aku secara, dan itu nggak sadar gitu loh Mbak. Kalau positifnya kan jadi kita mengajarkan anak bersyukur lah pada porsinya gitu ya. Tapi secara negatif kadang jadi maksa gitu loh. Misalnya anak nggak suka sesuatu, aku jadi udah toh adanya ini ya ini gitu. Gitu ya. Kamu nggak karena hidup tuh akan keras, hidup tuh harus
begitu aku sampai jelasin ke anakku tuh panjang banget, anakku paham apa nggak tahu, tapi secara ternyata pelajaran kalau aku tinggal itu ngerti. Kan aku sering kerja kan. Jadi kamu nggak tahu ya situasi di rumah pas jam-jam tertentu. Pas tanduk ibunya keluar gitu kan dia nggak tahu kan. Tapi jadi begitu kan Mbak, dan itu nggak sadar, muncul nggak sadar itu. Oh kamu harus begini gitu. Itu dan ketika aku sadar aku baru ini tuh masa laluku sebenarnya gitu. Ini tuh nilai yang kebawa, tapi pada konteks yang tidak, aku menerapkannya dengan negatif, jatuhnya jadi negatif gitu, bukan jadi positif. Jadi perlu kesadaran kayak gitu. Itu sih Mbak tadi kalau aku ya yang paling kerasa tadi, kalau balik ke pertanyaan soal nilai apa yang kebawa, kalau aku yang nerimo tadi yang kerasa banget kebawa sampai sekarang, baik sadar maupun tidak. Oke, tadi Zaki sempat cerita justru pertanyaan ini malah justru yang terjadi malah seringnya nilai-nilai yang tidak mau diaplikasikan ke anaknya sekarang gitu. Nah, itu mungkin ada satu contoh gitu nggak Zaki? Yang kamu maksud contohnya tadi? Jadi kan di keluargaku dulu tuh agama tuh kuat banget ya Mbak, tapi manifestasinya tuh ritual. Jadi aku pas kecil tuh kayak hafalan Qur'annya bagus, yang kayak gitu-gitu loh, rajin mengaji, lihat hal-hal seperti itu. Nah kemudian tapi ketika aku udah jadi orang tua gitu ya, terus ketemu sama Pandu kan. Pandu kemudian pasti kan ada ini ya Mbak, cross culture ya kan, ada dia juga menyampaikan apa, aku juga apa gitu kan, ada banyak perbedaan. Nah terus satu hal yang sangat aku sadari, ternyata walaupun ritualku tuh sangat bagus, tapi sekarang nggak bagus sih, maksudnya ritual sepanjang hidupku tuh bagus gitu, kebawa di keluarga, tapi ternyata aku kok susah banget menyadari hal-hal kayak gini Mbak, misalnya kayak takdir. Kalau ada sesuatu tuh yang ya ini emang udah takdirnya Tuhan begini gitu. Kayak sesuatu itu harus perfect, harus bagus, harus ini gitu. Padahal nggak semua hal yang terjadi kan begitu gitu kan. Nah, sebenarnya Pandu tuh orang yang santai banget gitu. Santai banget. Jadi beda banget gitu. Terus aku akhirnya ketika itu aku nemu salah satu akun Islami gitulah yang bicara soal ternyata mengajarkan agama pada anak itu tuh lebih, ya ini orang mungkin bisa beda pendapat ya, tapi aku mengikuti yang ini gitu, bahwa tauhid dulu yang diajarkan gitu, tentang Tuhan, mengenal Tuhan dulu gitu sebelum hal-hal ritual gitu. Sebelum kayak baca Iqra gitu loh Mbak, sebelum ngaji Quran tapi sebenarnya nggak paham apa sih itu gitu. Nah ya sekarang itu yang akhirnya justru aku pilih gitu untuk mengajarkan itu. Contohnya nih konkretnya, misal Rendra kehilangan, aku ingetin gitu bahwa Allah itu yang mengetahui segala sesuatu, Allah itu yang menciptakan segala sesuatu. Jadi kalau minta apa-apa sama Allah, misalnya kayak gitu kan. Nah, ketika Rendra kehilangan, Rendra itu nama anakku, sorry. Nah, ketika anakku kehilangan barang, dia tuh langsung bisa, ya Allah yang Maha Pemberi petunjuk, lihatkan padaku di mana barang itu, tunjukkanlah gitu, misalnya mainan apa. Dan itu selalu, dan dia yang ingetin kayak misal kalau aku sakit gitu, minta sama Allah dong Bu gitu, minta disembuhin sama Allah, kan Allah yang bisa melakukannya gitu, Allah yang bisa menyembuhkan gitu loh Mbak. Dan uniknya ya ketika barang terutama tuh yang paling cepet banget dikabulkan, gue heran Mbak. Jadi belum ada berapa detik kalau dia kehilangan mainan gitu, ya Allah yang mau beri petunjuk, tunjukkanlah di mana mainannya. Terus tiba-tiba ketemu gitu loh. Terus aku mikir, aku minta kaya lewat anak aku ya. Kali-kali langsung dikabulkan. Enggak, itu nunggu anakmu yang minta, bukan kamu. Iya, bener ya. Harus dia yang tulus ya. Ntar tak ajarin dulu tentang pentingnya punya banyak uang gitu ya. Oke. Itu sih Mbak. Menarik. Nah, kalau dari Pandu sendiri seperti apa? Tadi ya pertanyaan sama ya soal nilai-nilai yang dulu ditanamkan orang tuanya Pandu dan dibawa sampai sekarang menjadi orang tua buat Rendra. Kalau dari aku sih kayak kebalikan sama Zaki ya, karena secara histori orang tuaku itu kan PNS kan, bapak PNS itu juga pegawai swasta di awal gitu. Nah, aku sama adikku itu termasuk orang yang dulu itu sering ditinggal. Dalam artian mereka berdua kan bekerja ya, kedua orang tua bekerja gitu. Sehingga tidak ada ekspektasi apapun, karena memang orang tuaku juga nggak bisa menemani. Seringnya dititipin ke tempat simbah. Oke. Nah, dari situ mungkin
nilai yang paling aku sadari adalah ya hidup itu ya udah selama kita bisa ngusahain sendiri, terus selama ya udah ekspektasi itu ya sesuai dengan usaha kita atau yang kemungkinan bisa dicapai, itulah yang harus kita perjuangin. Alih-alih berpikir atau bermimpi tinggi-tinggi gitu. Lebih santai. Nah, yang terus aku pelajari sama Zaki adalah ketika kami punya anak, otomatis kan kami harus menggabungkan dua nilai kan. Dan kan prosesnya kan pilah dan pilih. Pilah dan pilih mana yang cocok yang akan kita terapkan buat anak kita. Gak bisa dong aku egois bahwa nilaiku itu yang paling bagus karena ya alhamdulillah aku bisa segede ini gitu kan, baik secara postur atau apa gitu kan. Terus aku menganggap bahwa nilaiku itu bagus dan aku paksain, itu nggak bisa gitu. Begitu juga Zaki yang bilang ya nerimo atas semua, nerimo itu ya menerima atas semua yang dimiliki terus dipaksain, itu ternyata nggak bisa. Nah akhirnya kita milah dan milih atau bahkan kita akulturasi ya, kita gabungin. Oke, memang anak kita ajarin, contohnya yang nerimo tadi ya. Jadi memang kalau terkait dengan apa yang ada sekarang, akhirnya kita minta anak kami itu untuk melihat bahwa yang ada sekarang itu. Gitu. Tapi kalau seandainya anak kami itu nggak mau atau dia minta lebih, ya nggak lantas dimarahin kan, harus dipaksa menerima ini. Gitu. Nah, akhirnya kita bilang ya maunya apa gitu kan. Selama itu masih masuk akal dan bisa diwujudkan, ya kita coba wujudin. Kalau pakai nilainya Zaki ya, mohon maaf ya, kalau pakai nilaimu itu mungkin ya ini adanya ini, harus pakai ini. Kalau pakai nilaiku, mungkin anakku jadi nggak sadar bahwa yang adanya ini harus diterima gitu loh. Jadi dia langsung minta gitu. Nah, kita berkompromi ya seperti itu, melihat apa yang ada sekarang. Tapi kalau memang anak itu pengen sesuatu yang lebih, ya kita lihat seberapa kita mampu untuk mewujudkan. Kalau seandainya nggak mampu ya itu akan ya kita kasih pengertian lah seperti orang tua yang lain. Ya ada proses diskusi lah kemudian. Kalau aku kan tadi strict gitu ya Mbak, misalnya makanan ya adanya ini yang kamu harus coba gitu. Ya cobalah kamu harus suka semua makanan misal gitu karena adanya ini bisanya cuma beli ini. Tapi kalau dia kan selama proses diskusi itu ya nggak mulus-mulus banget komunikasinya ya. Nggak kita milih yuk yang mana yang bagus itu enggak. Pasti akan ada perdebatan di situ, pasti akan ada tarik ulur kuat di situ. Itu bahkan ya menurut ya kita masih pakai ego masing-masing lah. Egoku itu yang paling bagus aku pengen terapin. Egonya Zaki juga pengen diterapin. Nah disitulah intinya adalah kesepakatan sebenarnya, saling menyadari bahwa part mana sih yang bisa kita terapin buat anak dari tempatku dan part mana yang dari tempatnya Zaki bisa diterapin ke anak. Ya udah itu kita coba terapin. Jadi pada akhirnya nggak ada yang benar-benar murni nggak ada yang murni. Kalau tadi pertanyaan balik ke pertanyaan Mbak Nia yang sekarang kayaknya nggak ada yang murni banget gitu loh Mbak, ke bawah tapi nggak benar-benar murni karena udah ada proses akulturasi itu tadi. Jadi penting banget ya mengenal. Jadi proses kayak pertanyaan yang pertama tadi menyenangkan atau tidak atau perasaan seperti apa jadi orang tua ya akhirnya ya itu yang namanya belajar. Akhirnya aku mengenal istriku lebih dalam ketika mungkin aku pada saat aku punya anak. Iya. Gitu begitu juga lebih kelihatan kan ininya pas situasi peak season gitu ya. Kritis gitu ya. Situasi kritis itu lebih terlihat. Oke, wow. Nah, kalau jadi soal menegosiasikan sesuatu dengan pasangan dan juga dengan anak ya, khususnya dengan anak, lalu membuka ruang-ruang diskusi dengan anak itu, kalau dari aku cerita ya, nggak tahu ini benar apa enggak ya penangkapanku, itu berarti kalian temukan itu sembari jalan gitu ya, karena kemudian kalian menemukan pendekatan yang berbeda dan perlu disatukan. Kalau kita lihat dari bacaan-bacaan parenting itu kan kayaknya itu by design. Pokoknya kita nanti harus demokratis kepada anak gitu. Itu tidak ditemukan kalian tidak rencanakan untuk demokratis itu atau itu by design? Enggak kayaknya mengalir tapi kesadaran itu sih Mbak balik lagi ke bahkan ya kita adalah proses untuk healing terhadap masa lalu itu kan juga. Pada saat itu, ternyata ini tuh kebawa karena dulu pola asuhnya begini, karena begini gitu. Ya mungkin kebetulan juga kami dua-duanya psikologi ya, aku nggak tahu itu ngaruh apa enggak ya. Jadi kami
itu kadang menganalisis diri sendiri dan menganalisis masing-masing. Oh iya ya, itu Belakang kami kan dua-duanya psikologi. oh oke. Dan itu kalau dalam percakapan kalian atau dalam perdebatan memutuskan sesuatu atau menyepakati sesuatu itu analisis psikologi itu selalu muncul ya? Jujur ya, Ya itu pertimbangan, Mbak. Ada bagian kalau soal-soal, Mbak. menimbang memutuskan itu ya ada bagian menimbang itu mesti kita masukin ke arah situ lah. Jauh banget ya secara keilmuan dan sebagainya. Iya, Ya kita dalam tanda kutip pengen mencoba lah. Seru banget. Mungkin sedikit cerita ya, aku ya walaupun sama-sama psikologi tapi konsentrasinya kan dulu beda. Pandu ini konsentrasinya kebetulan psikologi perkembangan. Nah, di perkembangan tuh banyak bicara soal perkembangan manusia termasuk anak sampai lansia kan. Sementara aku psikologi sosial, beda banget lah. Aku tuh lebih komunitas gitu. Nah, jadi habis waktu aku jadi orang tua, aku belajarnya kan lewat akademi Instagram tuh. Ya kan, buka scrolling akun-akun parenting. Jadi dia tuh yang selalu, dan aku merasa dia nggak belajar gitu loh, kok kamu nggak ikut belajar gitu kan. Padahal misal ada masalah, ternyata Pandu ini sebenarnya lebih bisa menjelaskan, dan kadang aku sering banget hampir selalu aku nanti ketemu jawabannya di ahli parenting siapa gitu ya, itu sama kayak yang dia bilang. Jadi ilmu kuliahnya kayak masih ngelotok gitu, masih hafal ya. Gitu. Ya kan itu ada di sini, jadi aku kadang ngerasa aku kayak nggak berasa kuliah psikologi. Di Instagram story itu bapak psikologi perkembanganku tuh ini. Nggak harus scrolling ya, tanya aja gitu ya. Ya, tanya aja. Gitu. Tapi kadang nggak dipercaya sih, Mbak. Itu masalahnya, Mbak. Jadi pas aku ngasih clue itu sebenarnya itu harusnya itu sudah jadi jawaban, tapi itu baru dipercaya ketika yang menyampaikan ahli. Harus divalidasi kalau itu masalahnya. Divalidasi. Pembahasan kami itu bakalan panjang sampai si ahli ngomong gitu. Dia baru sadar, oh iya bener yang kamu bilang, nah ya kan. Itulah kalau tadi ngomongin diskusinya kayak gimana ya kira-kira. Nah, yang diskusi kalian yang seperti kalian tunjukkan sekarang itu, si Rendra itu lihat nggak kalian berdiskusi kayak gini tuh? Ada saling berdebat. Iya, dia sering les sampai dia bilang kalau dia udah mulai bosan dengerin kami ngobrol, udah toh nggak usah ngobrol. Ayah sama ibu tuh ngobrol terus nih. Oh wow. Dan kami tuh ngobrolin kamu. Sampai kami kadang harus minta izin, ntar ya sama ibu diskusi dulu gitu. Iya. Kadang kita tuh punya waktu-waktu khusus, Mbak. Jadi memang kalau pas anak tidur. Ya, kalau pas anak tidur atau pas kebetulan memang Rendra lagi pengen minta screen time kali ya. Screen time itu terus aku sama Jaki udah kita ngobrol. Sebenarnya nggak disengaja untuk ngobrolin apa, cuma kadang kita tuh melihat kemarin itu Rendra ngapain, terus jadi masalah kan. Dengan terutama Zaki tuh yang nungguin, dia mungkin ya dalam artian marah terhadap satu kasus Rendra ngapain kan. Nah saat itu kita ngobrol. Nah dari situ akhirnya kita muncul tuh, oh ternyata kita tuh masih keliru bagian ini, kita kurang bersepakat untuk memilih yang ini nih. Nah, tapi Rendra, dan itu dari Rendra kecil sih Mbak, jadi sekarang dia anaknya juga senang diskusi, bahkan dia sering bilang, bentar Rendra lagi diskusi. Itu banget. Karena dia mirroring ya, bener ya, emang orang tua ya. Ya kalau ngomongin anak ketika anaknya udah tidur, kita tinggal berdua itu akan berlangsung terus sampai anaknya remaja kok. Don't worry. Siap. Ya ini udah ketemu anaknya tiap hari, malam tuh ngomonginnya anaknya juga. Iya benar sih ya. Terus Oke. Nah, lalu tadi kan soal masa lalu ya, masa bagaimana teman-teman dibesarkan oleh orang tua masing-masing. Nah, kemudian kan teman-teman Zaki sama Pandu kan berkembang dewasa, remaja, dewasa sendiri gitu ya. Pasti ada hal-hal yang dipelajarinya juga secara mandiri sepanjang menjadi dewasa. Nah, kalau buat Pandu sama Zaki, selama berkembang ini, selama jadi dewasa itu nilai-nilai atau hal-hal penting, prioritas-prioritas atau nilai-nilai atau ya hal-hal penting yang memang kalian dapatkan sepanjang kalian grow up gitu, dan itu penting buat kalian, dan itu menurut kalian penting juga buat di Rendra gitu ya, untuk di share ke
Rendra gitu. Kalau sepanjang perjalanan kami ya, sebenarnya kalau nilai-nilai secara umum tuh nggak ada beda Mbak, dari yang mungkin ibu, bapak atau mungkin simbah putri simbah kakung ke ibu, terus ibu ke ayah, itu kayaknya mungkin secara nilainya, value-nya itu nggak berubah. Cuma ketika kami menjalani kehidupan kami menjadi dewasa, baru menjadi orang tua, akhirnya kami di situ kami belajar untuk menyesuaikan dari nilai itu kira-kira dengan kondisi sekarang dan kemungkinan ke depan seperti apa yang bagus atau yang pas buat anak kami itu yang mana gitu loh. So seperti itu. Nah, contohnya misal gini lah, sama-sama ngomongin tentang ketika Rendra nangis gitu ya, misal atau dia minta sesuatu gitu kan, sesuatu gitu kan, mungkin nilainya dari ibu bapakku dulu tuh nggak serta-merta semua keinginan anak itu diturutin, ya kan? Nah, maksudnya anak diminta untuk menyadari kondisi yang ada sekarang, atau dalam bahasanya tadi ya menerima dulu lah. Nah, nilainya kan sama. Sekarang pun kami juga pengen biar Rendra tuh nggak gampang minta sesuatu dan langsung diturutin. Message-nya tuh sama, cuma bedanya adalah di perilaku kami kepada anak. Kalau dulu mungkin orang tua kami langsung bilang ya enggak gitu, atau paling gampang dulu bahasanya adalah nunggu ayah atau nunggu bapakku itu gajian. Misal dulu aku pengen pistol-pistolan itu sampai aku nangis, sampai aku demam, aku masih ingat 3 hari bapakku tetap nunggu gajian, dan demamku itu pas tanggal 31. Nah beneran pas tanggal 1 itu beneran bapak gajian dan dibeliin sampai Mbak gitu. Nah, Rendra kan juga tuh kadang pengen minta sesuatu apa gitu, dan sebenarnya kan kita tapi jarang minta sih Rendra jatuhnya. Ya kadang ada yang pengen ya. Nah itu terus nah dari situ akhirnya kompromi kami atau perilaku kami nggak kayak gitu cara kami berkomunikasi. Kami pengen bilang kenapa Rendra itu pengen itu, jadi kami akhirnya kembalikan lagi berkomunikasi ke Rendra ya. Metodenya lah, gitu kan. Kenapa pengen itu? Kalau seandainya itu ditunda dulu, gimana perasaanmu? Wow. Nah, akhirnya ke situ. Tapi kan sama message-nya gitu. Kalau seandainya sekarang ayah lagi nggak punya uang atau nggak bisa nurutin, kira-kira apa nih yang harus dilakukan? Gitu. Message value-nya sama. Di kebanyakan value mungkin sama, mungkin yang sekarang yang membedakan adalah metode kami dalam menyampaikan value. Itu kalau dari aku ya. Oke, nah lalu sebelum ke Zaki, metode itu Pandu pelajari atau Pandu yakini itu sebagai metode yang pas gitu tuh gimana ceritanya? Maksudnya dapat keyakinan bahwa atau belajar dari mana sih atau yakin dari mana sih kalau sebenarnya caranya lebih baik kayak gitu daripada yang langsung nanti aja gitu atau nggak usah gitu. Nah, yang pasti aku mesti metode yang paling pas buat aku sama anakku ya, yang pas adalah ya ketika aku mengetahui atau tahu gimana anakku ngerespon juga gitu. Dalam artian aku nggak bisa belajar macam-macam gitu. Yang penting ketika pas Rendra minta di awal ya pasti di awal aku akan mencoba dengan value yang lama. Besok ya Rendra gitu. Tapi Rendra ternyata responnya nggak sesuai dengan harapanku, dia makin nangis gitu. Seakan aku komunikasi dengan cara yang lain sampai akhirnya aku tahu Rendra itu cocoknya kalau dikasih komunikasi seperti ini. Jadi metode yang aku pelajari itu ya dari aku belajar sama anakku. Dan pas itu ketika aku tahu anakku tuh seperti apa sih, nah itu aku baru ya itulah itu yang pas kalau menurutku. Kapan aku belajar? Mungkin secara ilmu ya di psikologi dulu ada, cuma kan udah lupa Mbak, 10 atau belasan tahun yang lalu gitu. Dan psikologi kan ya eksplisit banget ngomongin anak nangis adalah kan nggak ada. Nggak praktikal segitu. Nah, ketika punya anak, nah disitulah kita belajar. Oke. Kayak gimana? Mungkin cara ngomongku itu bisa pas sama Rendra, tapi bisa jadi cara ngomongnya Zaki ke Rendra beda loh. Karena ini kan masalah komunikasi dua arah antara aku sama Rendra. Gimana Rendra pasti punya persepsi dong, ke ayahnya itu seperti apa. Tapi kan beda kan kalau Rendra berpersepsi ibunya itu seperti apa. Itu sih. Jadi lewat ini ya, lewat trial gitu ya, maksudnya trial dan kemudian jadi pingin tahu juga anaknya tuh kayak apa sih gitu ya. Jadi bukan sesuatu metode ideal yang memang mau
aplikasikan sejak awal gitu, tapi by trial justru dengan by trial ini, by coba kemudian salah kurang tepat kemudian sampai nemu yang pas ini, yang tidak hanya kemudian pas buat anak tapi juga Pandu jadi lebih mengenal anak dan Pandu juga gitu ya ternyata. Betul. Gitu ya, dari gitu ya proses belajar yang tadi kamu Oke. Kalau Zaki gimana? Kalau ini secara konsep sih sama sih Mbak, maksudnya value tuh kayaknya nggak banyak, sebenarnya nggak banyak berubah gitu ya, tapi penyesuaiannya gitu yang kemudian berubah gitu. Kalau yang kerasa banget kan memang kalau sekarang kita kan generasi yang udah menyentuh teknologi yang lebih canggih kan daripada yang bapak ibu kita gitu. Terus ke anak, jadi anak lebih lagi gitu. Tapi mungkin aku punya ini Mbak, punya sedikit cerita gini. Kebetulan di keluargaku itu tuh ada 3 generasi dalam satu keluarga ya. Ibuku tuh baby boomers, kakakku itu X, aku Y. Karena kami keluarga cukup tua nih, aku anak bungsu terakhir. Nah, kalau keluarga Pandu tuh cuma generasi X sama Y gitu. Kalau aku dari 3 generasi. Nah, ini tuh unik Mbak. Aku melihatnya itu orang, jadi misal nih kayak baby boomers dulu itu, misal masalah ASI ya, nih, ibuku tuh nggak terlalu kayak kalau orang ada kan generasi yang generasi X, aku nggak tahu nih kalau Mbak Nia ya, tapi waktu di zamannya Mbakku punya anak itu kayaknya so far itu tuh kenceng tuh justru daripada ASI kampanyenya. Sementara di ibuku generasi baby boomers tuh ya anak lahiran tuh ya dikasih ASI wes biasa aja gitu loh. Nah pas zamanku kan balik lagi kampanye ASI, jadi aku relatif nggak terlalu ada pertentangan gitu dengan ibuku di baby boomers ini gitu. Beda sama ibunya Pandu yang generasi X. Jadi waktu itu sempat ngomong kalau nanti nggak dikasih dot so-far nanti nggak gendut loh anaknya gitu. Gitu kan, jadi agak beda, jadi kayak ada balik gitu loh. Aku melihatnya kan sebenarnya ya itu sebenarnya gitu. Dari boomers kan, terus kamu ya udah itu memang ya tapi ternyata generasi beda. Aku nggak tahu gimana ininya ya riset tentang itu gitu, tapi tadi balik lagi gitu soal nilai. Jadi bisa jadi ada nilai-nilai yang pernah sebenarnya nilainya kan sama sebenarnya, yang penting anak sehat gitu kan, nilainya kan kecukupan gizi, nilainya apa gitu, tapi metodenya kemudian tergantung informasi yang diketahui masing-masing generasi pada saat itu. Gitu kan, kayak misalnya kami udah melahirkan, pas aku melahirkan Redra itu anaknya teman-temanku udah agak gede Mbak. Mereka waktu itu aku ingat banget tuh zaman aku belum punya anak, kayak gadget tuh kayak ini loh, setan banget gitu kayaknya gitu, pokoknya ditentang banget. Awal-awal orang gadget gitu kan, kakak-kakak kelasku lah yang pada punya anak gitu, ditentang banget. Tapi ketika aku punya anak, itu kan 2016 ya aku punya anak, udah 2016 kan Instagram udah segitunya kan, udah. Jadi aku justru ketika punya anak dibandingkan mungkin teman-temanku walaupun sama generasi X ya, cuma kan masa punya anaknya beda gitu kan. Itu ternyata beda banget gitu, respon terhadap gadget udah mulai beda gitu. Tapi nilai-nilainya kan sebenarnya sama, kita nggak pengen anak kita kecanduan sesuatu. Itu bayangkan sampai dia kemudian tidak bermain hal lain, nggak belajar. Sama kayak dulu mungkin orang tua juga pengennya anaknya belajar, nggak boleh main malam, nggak boleh main game, nggak boleh nonton TV gitu kan. Tapi sama kan gitu, sebenarnya sama, cuma metodenya tergantung pada informasi yang kita dapatkan pada saat itu gitu. Jadi kalau dari aku tadi balik lagi, mungkin yang rasa banget ya soal gadget itu ya, jadi value-nya tetap sama. Anak jangan sampai kecanduan, jangan sampai dia nggak bermain hal lain, nggak jadi pintar dan sebagainya gara-gara gadget gitu kan misal. Jadi tapi metodenya untuk itu yang kemudian kita sesuaikan. Cerita gimana metode kita? Ya, ntar dulu, ntar ya pertanyaan Mbak Nia. Apa itu? Ngapain apa? Silakan aja langsung. Nggak Mbak Nia dulu aja Mbak. Sesuai pertanyaannya aja, kayak ujian kan. Biar nggak kemana-mana gitu. Oke. Nah, insight-nya sangat menarik gitu. Aku juga baru baru tahu dari sini ya. Oh ternyata sebenarnya itu values-nya itu sama, cuma metodenya berbeda, dan metode itu lahir dari kondisi saat itu yang berbeda ya. Maksudnya tadi kamu kalau Zaki cerita soal informasi apa sih yang penting di generasi itu, yang diyakini generasi itu gitu ya. Dan kemudian itu disesuaikan dengan informasi itu. Nah, kalau
Sorry Mbak, aku boleh nambahin dikit Mbak? Ya. Jadi itu yang kemudian jadi catatan penting, karena ini menurutku penting banget buat teman-teman, apalagi mungkin yang nanti belum menikah dan mempunyai anak gitu ya. Itu yang kemudian menjadi insight buat kami juga untuk tidak menyalahkan generasi-generasi lama gitu loh. Karena kayak mereka yang melakukan ya memang ada sih orang-orang yang buruk tuh memang ada gitu ya yang salah, tapi pada orang-orang yang tidak bermaksud seperti itu, mereka tuh hanya melakukan apa yang terbaik pada saat itu yang mereka ketahui gitu. Ya misalnya kayak aku pernah dinasehati sama Mbah Buyutnya Rendra gitu ya, yang umurnya udah 90 apa hampir 100 gitu. Gitu yang menurutku aku nggak setuju dengan nilai itu, tapi ya masa aku nyalahin kasih Mbak Yo nggak main Instagram tuh Mbak. Dia 90 tahun umurnya, jaraknya sama Rendra yang umurnya 4 tahun berapa puluh tahun gitu kan, rasanya jadi kadang perlu iyain aja, udah senyumin aja gitu. Maksudnya itu yang terbaik yang mereka ketahui pada saat itu, mereka nggak sepenuhnya salah juga. Nah itu juga yang akan jadi pelajaran kita kalau 20 tahun lagi, katakanlah 25 tahun lagi Rendra menikah dan punya anak gitu ya, itu kita harus terbuka juga kan gitu ya. Kemudian kami pelajari gitu, ini harus terbuka juga karena bisa jadi misalnya soal makanan anak yang kita ketahui sekarang harus gizinya ini bisa jadi 25 tahun lagi penelitiannya beda, berubah kan, ilmu berkembang dan nanti Rendra udah pakai metode yang beda lagi. Itu kesadarannya harus kita bawa sampai seterusnya kita jadi orang tua. Itu sih insight yang kemudian dapat dari tadi aku sampaikan tadi Mbak Dian. Pandu ada tambahan? Belum. Oke, nah ya kalau di istilah di istilahku ini karena konteksnya berbeda gitu ya. Jadi tadi kondisi saat itu berbeda, artinya konteksnya tiap generasi itu kan berbeda-beda. Jadi pasti bagaimana kita merespon kondisi itu berbeda-beda. Nah, kalau ada contoh lain nggak Zaki dan Pandu hal-hal semacam itu yang terjadi juga? Artinya maksudnya gini, kalau teman-teman mendapatkan konteks yang sangat milenials gitu ya, ketika teman-teman mungkin kuliah atau ketika bekerja gitu ya, yang kemudian itu kayak jadi bukan nilainya sih, tapi kayak kemudian jadi prioritas gitu ya untuk dipenuhi atau untuk dilakukan gitu ya, untuk untuk si Rendra gitu. Ada nggak yang kemudian teman-teman memang taunya menurut teman-teman waktu berada di generasi ini dapat hal penting apa, dan memang kemudian diyakini dan itu mau ditularkan ke Rendra. Ada nggak selain yang tadi gitu ya, selain contoh-contoh yang tadi? Ada.